diduga dibantai KKB Papua. Matius Ropang tewas mengenaskan. Kapolda, ini tindakan kelompok pengacau. Melansir dari poskupang.com, Matius Ropang, 50, seorang warga sipil yang bermukim di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, ditemukan tewas mengenaskan di halaman rumahnya. Ia tewas dengan luka-luka tebasan di bagian bahu. Hingga saat ini belum diketahui siapa oknum yang tega melakukan tindakan kejam tersebut. Namun kuat dugaan, kalau pelaku adalah oknum anggota kelompok kriminal bersenjata atau biasa disebut KKB Papua. Beberapa pekan terakhir, Yahukimo memang menjadi pusat perhatian publik. Pasalnya di wilayah tersebut, terjadi beberapa insiden yang merenggut korban jiwa. Salah satunya terjadi pada Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2023. Saat itu, kelompok separatis teroris menembaki pos Brimob yang ada di distrik Dekai. Dalam insiden itu tak ada korban yang terkena tembakan. Namun terbetik kabar bahwa salah seorang warga sipil tewas gegara tindakan kejam kelompok tersebut. Tak diketahui pasti apakah tewasnya warga sipil tersebut berkaitan langsung dengan serangan KKB Papua ke pos Brimob Dekai atau tidak. Namun sehari setelah insiden penyerangan itu, seorang warga sipil yang teridentifikasi bernama Matius Ropang, 50, ditemukan tewas dengan kondisi yang amat mengenaskan. Korban ditemukan oleh sesama warga yang ada di sekitarnya. Korban tewas dengan luka-luka yang mengerikan. Beberapa luka bacok terlihat di bagian punggungnya. Saat itu, aparat gabungan yang terdiri dari prajurit TNI Polri melakukan penyisiran dan menangkap AS yang diduga sebagai oknum yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan ke pos Brimob tersebut. Dari keterangan AS, terungkap rahasia besar KKB Papua. Rahasia tersebut adalah ditemukan markas KKB yang selama ini digunakan sebagai tempat persembunyian dari kelompok yang melakukan penyerangan ke pos Brimob Dekai. Mendapatkan informasi berharga tersebut, tim gabungan pun langsung bergerak, dan hanya dalam hitungan sekitar 1 jam, markas KKB Papua itu berhasil dikuasai. Dalam penggerebekan itu, prajurit TNI Polri mengamankan 6 pucuk senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya. Diamankan pula beberapa benda tajam seperti parang, kapak, busur dan anak panah. Peristiwa berikutnya terjadi pada Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023. Saat itu kantor KPU Yahukimo di distrik Dekai terbakar. Hingga saat ini belum diketahui sebab musabab kebakaran tersebut. Atas peristiwa beruntun tersebut, Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri angkat bicara. Ia mengatakan, insiden itu ada kaitan dengan beberapa rangkaian aksi sebelum pos Brimob diserang. Ini adalah rangkaian gangguan keamanan yang terjadi sejak awal tahun. Makanya, diduga ada kaitannya dengan komplotan KKB Papua yang tersisa di Yahukimo, ujar Irjen Pol Matius D. Fahiri, Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023. Dikatakannya, para pelaku dalam insiden beruntun itu diduga berasal dari kelompok Kopi Tuaheluka atau setidak-tidaknya ada hubungan dengan anggota KKB Papua yang kini sudah ditahan di Makobrimob Kota Raja. Kita mendapatkan beberapa nama yang diduga terlibat. Kita akan menangkap sisa pentolan dari kelompok Kopi Tuaheluka, tandasnya. Dia menyebutkan bahwa dari peristiwa yang terjadi selama ini, ketika seorang pimpinan KKB Papua diringkus aparat keamanan, maka sisa-sisa kelompoknya selalu berinisiatif membentuk kelompok kecil baru. Kelompok-kelompok kecil baru inilah yang selalu melancarkan aksinya untuk menunjukkan eksistensinya. Selanjutnya, oknum yang memimpin gerakan anarkis akan menjadi pimpinan kelompok baru tersebut. Kepala Satgas Ops Damai Cartens 2023, Kombes Faizal Ramadhani membenarkan bahwa kelompok Kopi Tuaheluka kini tidak lagi memiliki sosok yang memegang tongkat komando. Sekarang ini mereka dalam posisi tidak ada yang dituakan. Kami mendapat informasi, siapa saja yang bisa melakukan aksi dan menunjukkan eksistensinya, itu yang nantinya dianggap sebagai ketua, kata Faizal Ramadhani. Menurut dia, meski kelompok itu tak lagi punya pemimpin, tetapi kelompok itu masih berbahaya karena masih mempunyai beberapa pucuk senjata api. Faizal Ramadhani juga menjelaskan bahwa Satgas Damai Cartens memiliki data persenjataan yang saat ini dipegang oleh KKB Papua. Senjata-senjata itu didapat dari beberapa kejadian yang melanda Yahukimo beberapa waktu terakhir.
Kita punya data senjata api KKB dari beberapa kejadian yang lalu. Tapi dari data-data yang ada, yang sudah diamankan itu tak dihitung lagi, ujarnya. Jadi, lanjut dia, beberapa jenis senjata api di tangan KKB Papua, cukup banyak yang sudah didatakan. Senjata-senjata itu diantaranya double loop, senjata rakitan dan jenis senjata api lainnya. Makin serius, pemerintah rumuskan langkah strategis berantas KKB di Papua. Suarajayapura.com. Pemerintah semakin serius menyikapi aksi kelompok kriminal bersenjata KKB atau kelompok separatis teroris KST di Papua. Pasalnya, aksi mereka telah menelan banyak korban dari masyarakat sipil maupun aparat TNI Polri. Terbaru, 5 prajurit TNI gugur usai kontak tembak dengan KKB di Nduga, Papua Pegunungan beberapa waktu lalu. Ditambah lagi, teror KKB telah sampai ke Intan Jaya, Papua Tengah. Beruntung, warga ikut melawan. Dari pola gerakan KKB, kini semakin berani melibatkan anak-anak untuk menyerang aparat TNI Polri yang bertugas di Papua. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa saat ini sedang merusmukan langkah-langkah strategis memberantas KKB di Papua. Pernyataan itu disampaikan di sela silaturahmi dan halal bihalal di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023 malam. Nanti penanganan strategis terhadap KKB akan kami umumkan, ujarnya. Dikutip Suarajayapura.com dari Antara pada Minggu, tanggal 30 April tahun 2023. Pemerintah melalui aparat TNI dan Polri akan mengambil langkah lebih tegas terhadap kelompok separatis atau KKB Papua. Khususnya di 3 kabupaten yang masuk zona merah kelompok separatis Papua, yakni Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menanggapi aksi para kelompok separatis Papua yang telah menimbulkan korban, baik warga sipil maupun aparat TNI Polri. Saya mengingatkan, TNI, Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas. Tegasnya dalam tayang video. Dikutip Para Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023.